Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Pak Jemi. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Dan di hari yang fitri masih di bulan Syawal ini, Pak Jemi dan keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mari kita lanjutkan di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas mengenai pembahasan latihan soal penilaian akhir tahun, yaitu matematika kelas 7 pada bagian 1. Mari kita simak video pembahasannya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Baik, mari kita bahas soal penilaian akhir tahun kelas 7 SMP. Nomor 1 tentang perbandingan. Bahwa ini diketahui rasio uang Ina, Ani, sama Nia adalah 4:3:5. Kemudian jumlah uang mereka bertiga adalah 108.000. Yang dicari adalah selisihnya, ini yang dicari. Jadi untuk menyelesaikan ini kita lihat dulu perbandingannya, bahwa Ina itu dibanding dengan Ani dibanding dengan Nia adalah 4:3:5. Jadi ini adalah perbandingan dari uang mereka bertiga. Kemudian diketahui jumlahnya, jumlah mereka, uang mereka bertiga ya. Jumlah uang mereka bertiga ini adalah 108.000. Nah, 108.000. Kemudian yang ditanyakan adalah selisih. Jadi untuk menyelesaikan ini, nanti anak-anak bisa menggunakan rumus di bawah ya. Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal perbandingan lain. Nih, jadi besar bagian yang ditanyakan itu sama dengan bagian perbandingan yang ditanyakan. Jadi bagian perbandingan dibagi bagian perbandingan yang diketahui kalikan besar yang diketahui. Nah, yang ditanyakan kan selisih, maka bisa kita cari bahwa selisih Ani dan Nia itu berapa. Tuh. Maka yang atas ini adalah bagian perbandingan yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu selisih Ani dan Nia. Berarti kita lihat perbandingannya, Ani kan 3 sama Nia kan 5. Maka selisihnya adalah 5 dikurangi 3. Jadi selisih itu yang besar dikurangi kecil. Kemudian per bagian perbandingan yang diketahui adalah jumlah mereka bertiga. Berarti ketiganya ini kita jumlah semua. 4 ditambah 3 ditambah 5 kali besar yang diketahui adalah 108. Berarti ini kalikan 108.000 rupiah. Ya, dari sini bisa kita peroleh 2 per berapa jumlahnya, 12 dikalikan 108.000 rupiah. Berarti 108 bisa dicoret dengan 12 adalah 9. 9 kali 2 adalah 18.000. Jadi jawabannya nomor 1 adalah yang C. Mudah ya. Jadi nanti bisa menggunakan rumus yang ini, bisa digunakan pada soal perbandingan biasa yang lain. Kita lanjutkan yang soal berikutnya. Nomor 2 adalah perbandingan juga. Sebuah mesin cetak bisa mencetak 15 lembar dalam waktu 90 detik. Banyak lembar yang dapat dicetak dalam waktu 15 menit berapa? Jadi ini adalah perbandingan kita, perbandingan senilai. Jadi 15 lembar ini bisa dicetak dalam waktu 90 detik. Bagaimana kalau itu mesin cetaknya itu 5 menit? Nah, 5 menit ini kita buat detik dulu. 1 detik itu kan berapa? 60. Maka kalau 5 menit berarti 5 kali 60 berarti berapa? 300 detik. Berarti ini 300 detik. Nah, 300 detik ini berapa? Misalkan X, berarti ini adalah menunjukkan perbandingan senilai. Karena apa? Kalau mesin cetaknya itu waktu untuk pekerjaannya ditambah, otomatis hasil cetaknya juga bertambah. Berarti perbandingan senilai. Ini adalah perbandingan senilai. Untuk mengerjakan ini bisa teknik kalikan silang atau bisa menyamakan. Jadi kalau 15 per X ini kita samakan dengan 90 per 300. Jadi perbandingan kanan kiri kan sama. Sehingga dari sini bisa diperoleh, kita kalikan silang, 15 dikalikan 300 per 90. 90 bisa dicoret dengan 15 ya? Tidak, ternyata bisa ya kan? Nah, berapa? Yaitu 6. Kemudian 300 kita coret dengan 6 adalah 50. Berarti ada 50 lembar. Nah, mudah kan? Jawabannya apa? Yang D.
Lanjut nomor 3. Nomor 3 adalah masih perbandingan, ini skala. Jadi kalau anak-anak mengartikan skala ya, skala itu 1 banding 450. Itu artinya bahwa 1 cm itu mewakili jarak 450 cm. Atau berapa meter ini? 4,5 meter. Berarti kalau 1 cm ini jarak sebenarnya 4,5 meter. Nah, di sini di gambar itu ada lapangan yang berukuran 8 cm sama 6 cm. Maka untuk mencari luas sebenarnya, jadi ukurannya ini ya kita cari ukuran sebenarnya. Yang panjangnya di peta kan 8 cm ya. Nah, ini kita cari panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya berapa? Kalau skala itu 1 cm mewakili 4,5. Kalau 1 cm itu 4,5, berarti kalau 8 cm berapa? Tinggal dikalikan 8 kali 4,5 gitu ya. Terus kemudian yang lebarnya juga, lebarnya adalah 6 cm. Berarti lebar sebenarnya itu adalah juga 6 kali 4,5. Berarti ini kita kalikan. Berarti 8 kali 4,5 adalah 36 meter. Kemudian yang 6 kali 4,5 adalah 27 meter. Maka luas sebenarnya bisa kita hitung, yaitu tinggal mengalihkan 36 kali 27 panjang kali lebar adalah 972 meter persegi. Jawabannya apa? Yang D. Jadi ini caranya untuk mengerjakan, kita cari ukuran yang sebenarnya dulu, kita ubah. Lanjut yang nomor 4. Nomor 4 adalah masih perbandingan. Jadi Pak Chandra itu membeli kapal motor ya, kapal motor yang beliau miliki. Kalau kecepatannya 32 km per jam itu bisa menempuh jarak 80. Kemudian membutuhkan bahan bakar 24 liter solar. Nah, sekarang kalau kecepatannya sama, jadi kata kuncinya ini kecepatannya kan sama. Nah, jadi kalau menempuh 80 km itu kan membutuhkan bahan bakar 24 liter ya kan. Nah, sekarang dengan kecepatan yang sama, kalau 120 km itu berapa? Nah, ini perbandingan apa nak? Senilai terbalik. Jadi kalau misalkan jaraknya ditambah, otomatis bahan bakarnya bertambah nggak? Bertambah, berarti ini juga senilai. Maka kalau senilai, ini kita samakan perbandingannya. Jadi 80 per 120, 24 per X. Berarti X, kita kali silang ya, 120 dikalikan 24 per 80. Nolnya kita coret aja. Nah, 24 kita bagi dengan 8 adalah 3, berarti 12 kali 3, 36 liter. Nah, berarti jawabannya ini adalah 36 liter untuk membutuhkan bahan bakarnya perjalanan 120. Udah ya, kita lanjutkan soal nomor 5. Nah, nomor 5 adalah ini agak sulit ya. Jadi diketahui perbandingan A banding B 3 banding 4. Jadi kalau A banding B 3 banding 4 ini bisa kita buat hubungan bahwa A per B 3 per 4 kita kalikan silang bahwa 4A itu sama dengan 3B. Jadi kita kalikan silang 4A sama dengan 3B, berarti A itu sama dengan 3 per 4B. Nah, dari sini nanti kita masukkan ke bentuk yang ditanyakan ini. Nah, jadi nanti kita masukkan, berarti ada 6A plus B per 4A tambah 5B. Nah, yang hubungan A sama dengan 3 per 4B ini kita masukkan ke sini, kita gantikan di sini. Jadi dalam bentuk variabel B semua. Maka 6 kali 3 per 4B ditambah B. Kemudian per, nah di sini kan 4A-nya sama 3B ya. Jadi 4A sama 3B, berarti ini langsung saya ganti 3B plus 5B. Sehingga menjadi 6 kali 3, atau ini kita coret. Maka ini bagi 2, ini 3, ini 2,
berarti 9 per 2B. 9 per 2B ditambah B per 8B. 9 per 2B itu 4,5B. Nah, 4 tambah B per 8B, sehingga bisa kita peroleh ini adalah 5,5B per 8B. B nya kita coret, kemudian kita kalikan 2 semuanya. Ini atas kali 2 biar tidak desimal ya, jadi kan 11 per 16. Maka jawabannya adalah 11 dibanding 16. Paham ya? Nah, jadi yang D. Jadi ini nanti dari hubungan ini kita samakan dalam bentuk variabel yang sama, dalam bentuk B semua misalkan ini ya, sehingga nanti B nya bisa tercoret, ketemu hasil perbandingannya adalah 11 per 16. Selanjutnya yang nomor 6, sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup 20 orang selama 15 hari. Berarti 20 orang itu bisa menghabiskan persediaan beras selama 15 hari. Karena bertambah 5 orang, maka sekarang menjadi 25. 20 ditambah 5 ini adalah X hari, jadi tidak mungkin 15 hari karena bertambah. Jadi kalau orangnya bertambah berarti banyak harinya bertambah atau berkurang? Berkurang. Jadi karena banyak orang berarti lebih cepat habis. Ini perbandingan berbalik nilai. Kita bedakan dengan yang tadi yang senilai ya. Kalau sini bertambah, ini senilai. Kalau ini bertambah, sini berkurang, berbalik nilai. Jadi kalau berbalik nilai maka perbandingannya 20 per 25 ini akan sama dengan bagian kanan tapi terbalik, X per 15. Sehingga kalau kita kalikan silang, nanti kita kalikan silang ini 20 dikalikan 15 menunjukkan adalah merupakan pasangan ya, pasangan dari perbandingan tadi. Jadi 20 kali 15 per 25 kita coret, 20 sama 15 bagi 5 ini 5, ini 4, kemudian 15 bagi 5 adalah 3, berarti ada 12 hari habis persediaan makanannya kalau bertambah 5 orang. Paham ya? Kita lanjutkan yang nomor 7 ya. Ini masih perbandingan juga. Suatu pekerjaan ini direncanakan selesai 24 orang selama 20 hari. Jadi kalau 20 hari itu bisa selesai 24 orang yang menyelesaikan. Setelah bekerja 5 hari, jadi kalau bekerja 5 hari maka masih ada waktu berapa hari lagi? Nah, jadi masih ada waktu 20 kurang 5 adalah 15 hari. Kalau ini tidak ada masalah, maksudnya tidak ada libur, maka yang bekerja tetap 24 orang. Nah, kalau ini misalkan tanpa libur ya, tidak ada kendala, misalkan ada sesuatu ya dilanjutkan, maka yang bekerja adalah 24 orang ya. Yang jadi masalah setelah bekerja 5 hari ini libur 3 hari. Nah, libur 3 hari ini, libur 3 hari berarti waktunya tinggal 15 kurangi 3, 12 hari. Dan ini kalau dipaksakan 24 orang berarti tidak selesai, karena kan ini agar sesuai target, diselesaikan sesuai target. Maka ini adalah merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau harinya berkurang berarti orangnya harus bertambah, jadi menyesuaikan agar selesai. Berarti perbandingan berbalik nilai. Maka untuk mencari X nya kita kalikan dengan yang berpasangan yang tadi ya, dari 15 sama 24 ini. Berarti 15 dikalikan 24 per 12 kita bagi 2 berarti 30 orang. Berarti kesimpulannya yang bekerja berapa? 30 orang. Jawabannya apakah 30? Nah, kita pahami ini yang ditanyakan tambahan. Berarti yang ditanyakan hanya tambahan, karena sudah ada 24 orang berarti 30 kurangi 24 adalah 6 orang ini. Nah, jadi jawabannya adalah 6 orang. Jadi kalau soal seperti ini anak-anak harus dipahami pertanyaannya apa, jangan langsung terburu-buru jawab D nanti salah. Jadi yang ditanyakan tambahan berarti tambahannya. Lanjutkan yang nomor berikutnya, nomor 8, yaitu kita masuk ke aritmatika sosial. Seorang penjual mie ayam itu mengeluarkan modal, jadi modalnya atau harga beli barang-barang yang digunakan untuk membuat mie ayam itu 800.000.
kemudian harganya per mangkok 10.000, ternyata mengalami rugi 5%. Nah, kalau mengalami rugi 5%, berarti pendapatannya atau harga jualnya itu 100% dikurangi 5%, berarti 95%. Nilainya ya 95%. Ini 95% dari modalnya ini. Maka harga jualnya 95 per 100. Ini kita kalikan dengan 800.000. Kita coret nolnya, akan ketemu 95 kali 8 adalah 760, berarti 760.000. Ini berarti pendapatannya yang diperoleh, padahal per mangkoknya 10.000, berarti kan rugi kan, di bawahnya 800 ya. Kalau per mangkoknya 10.000, berarti hari itu bisa menjual berapa porsi. Jadi banyak porsi yang dijual, maka tinggal membaginya. 760.000 ini kita bagi dengan harganya per porsi 10.000. Kita coret nolnya 4, berarti 76 porsi. Paham ya? Jadi hari itu bisa menjual 76 porsi sehingga mengalami rugi 5%. Kemudian yang nomor 9 ya. Seorang pedagang kaos membeli 80 kaos dari grosir, harganya 480.000. Jadi 80 kaos itu 480.000. Maka kita cari dulu harga beli per kaos. Satu kaosnya berapa? Jadi tinggal dibagi aja. Nah, 480.000 dibagi 80 ketemu yaitu Rp60.000. Nah, pengen untung 20%. Jadi kalau untungnya itu 20%, berarti bisa kita cari 20 per 100 dikalikan modalnya. Nah, kalau kita kalikan 60.000, nanti akan ketemu keuntungan satu kaosnya. Berarti 12.000, ini keuntungan satu kaosnya. Jadi kalau kita kalikan dengan satu kaos, berarti keuntungan per kaosnya 12.000. Kalau dikalikan dengan semuanya, keuntungan seluruhnya. Maka harga jual satu kaos, harga jual kalau mengalami untung adalah harga beli ditambah untung. 60.000 ditambah 12.000, 72.000 rupiah. Ini cara satu ya, atau Anda bisa mencari dengan cara lain ya. Jadi kalau keuntungannya itu 20%, maka nanti harga jualnya di atas 100%, 120%. Jadi ini bisa langsung kita kalikan dengan 60.000. Nanti hasilnya sama. Nah, 12 kali 6 72 tambah nolnya 3. Jadi sama hasilnya yaitu yang A. Paham ya? Jadi Anda bisa menggunakan cara pertama, cara kedua. Ingat ini kalau diketahui harga modalnya. Jadi bisa langsung dicari keuntungan. Kita bedakan dengan yang nomor 10. Nah, nomor 10 ini diketahui harga jualnya. Harga jualnya adalah 528.000, jadi harga penjualan kelinci. Kemudian untungnya 10%. Jadi kalau ada soal seperti ini, jangan 10% kali 528, nanti salah. Karena di sini yang diketahui harga jual. Maka kita pahami dulu. Kalau mengalami untung 10%, berarti ini nilai harga jualnya adalah 110%. Nah, ini dipahami karena mengalami untung berarti di atasnya 100%. Dari mana? Dari modalnya atau dari harga beli. Berarti harga jual ini sama dengan 100 per 10 per 100 dikalikan HB. Nah, jadi hubungan ini ya. Nah, sekarang yang dicari kan harga beli atau modal. Maka untuk mencari harga beli ini dibalik nanti. Kalau mencari harga beli ini kita pindah, berarti 100 per 110 dikalikan harga jual, berarti 100 per 110 kalikan 528.000. Kita coret nolnya, kemudian 11 sama 528 ini adalah 48. 48 kali 100 terus tambah nolnya adalah 480.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Paham ya? Jadi kita bedakan dengan nomor 9 tadi. Jadi kalau nomor 9 tadi diketahui modal, maka keuntungan bisa dicari kalikan dengan modal. Tapi kalau yang ini
Nah, jangan dikalikan 10% dengan 528. Kita buat hitungan dulu nilai jualnya berapa persen. Selanjutnya yang nomor 11 ya. Pada saat mendekati hari raya Idul Fitri, sebuah toko pakaian memberi diskon 20%. Jadi diskonnya adalah 20%, jadi diskon potongan. Kemudian Sherly itu membeli sebuah baju dan uang yang dibayarkan pada kasir adalah 180.000. Jadi ini uang yang dibayarkan pada kasir. Maka kalau ada diskon 20%, berarti harga sekarang, harga sekarang setelah diskon itu tinggal berapa persen? Yaitu tinggal 80%, karena ada potongan 20% ini ya. Jadi 80% dari 100% dikurangi 20%. Dan ini harganya adalah 180.000. Berarti artinya tuh 80% dari harga awal, dari harga di label, ya harga sebelum diskon, itu nilainya adalah 180.000. Nah, yang dicari kan harga label. Maka kalau mencari harga label, berarti ini nanti yang 80% ini adalah 80 per 100, itu dikalikan dengan harga label itu 180.000. Berarti kalau kita ingin mencari harga label, maka 180.000 ini kita kalikan dengan yang 80 per 100, ini kita pindah ruas menjadi 100 per 80. Ini kita coret nolnya, kemudian 18 dibagi 8 adalah, nah, nanti adalah 225, berarti kalikan ini menjadi 225.000. Jadi jawabannya adalah yang B ini ya, jadi harga sebelum diskon ini. Lanjut yang nomor 12. Seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan bruto atau berat kotor 50 kg, jadi brutonya adalah 50 kg. Kemudian taranya itu 1%. Nah, jadi kalau taranya 1% ini bisa kita hitung. Jadi 1 per 100 dikalikan 50, berarti adalah 0,5 kg. Maka satu karung yang beratnya 50, berarti bisa kita hitung bahwa neto satu karung itu adalah 50 dikurangi 0,5, yaitu 49,5 kg. Karena belinya itu 5 karung, berarti bisa kita hitung bahwa neto 5 karung, maka ini kita kalikan 49,5, ini kita kalikan dengan 5, yaitu ketemu 247,5 kg. Jadi ini totalnya, netonya ya. Selanjutnya ini kita jual 9.000 rupiah. Nah, berapa yang harus dibayarkan? Ini dibeli ya, berapa rupiah yang harus dibayarkan oleh pedagang karena mau membeli beras ini? Berarti kita kalikan, berarti uang yang harus dibayarkan oleh pedagang itu adalah, berarti tinggal kita kalikan, yaitu sama dengan 247,5, ini kita kalikan dengan 9.000 rupiah, nanti akan ketemu yaitu 2.275.500 rupiah. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 13, jadi mengenai ya pinjaman uang di koperasi atau di bank. Jadi modalnya itu 600.000, kemudian uangnya menjadi 780.000. Jadi uang sekarang misalnya MT itu 780.000 ya. Nah, berarti ini kan bunganya bisa kita hitung. Nah, ini bunganya 780.000 dikurangi 600.000, berarti adalah 180.000. Ini bunganya, bunga lama peminjaman. Nah, selama berapa bulan ya, ini belum tahu. Dan ini kalau dipersenkan, bunganya dalam bentuk ya, bunga 1 tahun, diketahui 18%. Nah, ingat dulu rumusnya bahwa kalau kita ingin mencari bunga ini misalkan huruf B, bahwa bunga itu bisa diperoleh dari N per 12 dikalikan
yaitu bunga persen per 100 dikalikan modal, atau bisa kita singkat rumus NPM, N kali P kali M per 1200. Nah, yang kita cari nanti adalah yaitu lama, berarti N itu kita kali silang, maka B kali 1200 yaitu per P kali M. Jadi kita masukkan aja, nah, bunganya adalah ini 180.000, nah, kalikan 1200 kalikan persen bunganya 18%, kemudian dikalikan modalnya adalah 600.000. Nah, ini kita coret-coret, nolnya 4 kita hilangkan, ini nolnya 4 hilang ya, kemudiannya kita ini habis, kita coret ini yaitu 2, 18 juga habis, berarti tinggal 2 sama sisanya 01, yaitu 20 bulan. Berarti jawabannya adalah yang D. Jadi bisa kita gunakan rumus NPM ini. Kemudian yang nomor 14, nah, besar sudut 2 jarum jam pada pukul 18.20, kita gambarkan jadi seperti ini, 8.20 ya, jam 8.20. jadi gambarnya seperti ini, jarum pendek ini sudah bergerak 20 menit. Ini kita hitung berapa bagian, 1 2 3 4, jadi ada 4. Satu bagian ini 30. Nah, ini lebihnya berapa ini? Karena mengalami pergerakan 20 menit. Nah, 20 menit ini artinya berarti yang jarum pendek ini bergerak 20 per 60 bagian. Nah, atau sama dengan sepertiga bagian. Berarti ini adalah sepertiga. Ini kan satu bagian, berarti ada 4. Maka sudutnya bisa kita hitung, yaitu 4 1/3, satu bagian berapa derajat? 30 derajat. Jadi adalah ini 13/3 kali 30 derajat, kita coret ini 10, yaitu 130 derajat. Jadi sudutnya adalah yang jawabannya adalah yang C. Selanjutnya yang nomor 15. Nah, ini masih sudut juga. Diketahui sudut A adalah 4/11 penyikunya. Jadi ingat bahwa sudut yang dengan penyikunya ini jumlahnya 90. Yang dicari pelurus, ini pelurus ya. Nah, berarti kita cari dulu sudut A. Sudut A itu bagiannya 4, penyikunya bagiannya 11. Maka kalau yang dicari 4, yang dicari sudut A berarti 4 per jumlahnya 90, berarti perbandingannya kita jumlah 4 tambah 11 dikalikan 90 derajat, berarti 4/15 kali 90, ini kita coret 6 ya, berarti 24 derajat. Nah, ini adalah sudut A. Nah, yang dicari kan pelurusnya. Sudut yang berpelurus itu bagaimana hubungannya? Jumlahnya 180, berarti kalau sudut A nya 24, maka pelurus A adalah 180 dikurangi 24 derajat, jawabannya adalah 156 derajat, yang D. Demikian tadi mengenai pembahasan 15 nomor soal latihan penilaian akhir tahun bagian pertama. Semoga anak-anak memahami tentang materi pembahasan ini. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu di video pembahasan bagian kedua, yaitu 15 nomor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.